Padahal Nabi SAW mengatakan sibabul muslim fusukun. Mengutuk seorang muslim itu sebuah kefasikan. Bahkan Nabi juga mengatakan la'nul mu'min kaqatli. Melaknat seorang mukmin itu sama dengan membunuhnya. Kenapa melaknat seorang mukmin itu sama dengan membunuhnya? Karena biasanya orang yang dihina orang atau dikutuk orang, Bu, itu biasanya sakit hatinya. Kalau dia tidak bisa melampiaskan dendam dia karena merasa dipermalukan atau direndahkan dan dihinakan karena kutukan orang, itu sakit hati itu berubah menjadi sakit fisik, sehingga akan berbagai macam penyakit timbul dari situ. Naik kolesterol, akhirnya darah tingginya naik, ujung-ujungnya stroke. Karena dikutuk tiap hari, stroke dia. Karena sakit hati yang tidak bisa diluapkan. Bahkan bisa mengalami dari sakit parah itu kematiannya. Makanya Rasul mengatakan la'nul mu'min kaqatli. Melaknat seorang mukmin itu seperti terbunuhnya. Karena bagaimanapun sayatan pedang itu tidak lebih sakit dibandingkan sayatan ucapan orang. Kalau orang terluka karena sebuah pisau, bisa diobati, bisa dioperasi. Tapi kalau luka karena ucapan orang itu susah tuh disembuhkannya. Bahkan terkadang melekat dalam hatinya dan menjadi dendam kesumat bagi dia. Makanya kenapa dalam agama Islam itu tidak boleh seorang mukmin itu suka mengutuk dan melaknat. Kata Nabi, laisal mu'min bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berbuat keji dan melontarkan kata-kata kotor. Lah di sini Nabi SAW mengancam bagi orang-orang yang suka melaknat itu, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Padahal pada hari kiamat yang bisa menyelamatkan manusia salah satunya selain daripada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat. Jadi yang bisa menyelamatkan kita pada hari kiamat selain daripada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala haram mendapatkan syafaat dan memberikan syafaat. Siapa mereka? Pertama, orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena orang yang melakukan kesyirikan itu, kalau dia mati di atas kesyirikannya, apalagi syirkul akbar, maka dia layak masuk neraka dan tidak akan dikeluarkan di dalamnya. Sehingga percuma syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, maka akan lebur seluruh amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu akan mendapatkan kerugian, salah satunya dia tidak mendapatkan syafaat dan tidak mampu memberikan syafaat. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang pemimpin yang berlaku zalim kepada rakyatnya. Nabi SAW mengatakan sinfani min ummati lan tanalahuma syafaati. Ada dua kelompok kata Nabi SAW, dia tidak akan tersentuh dengan syafaatku. Salah satunya Nabi SAW mengatakan imamun zalum, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Ya tentu pemimpin itu kan umum, bisa pemimpin negara, kalau itu kelasnya negara, bisa pemimpin daerah seperti wali kota, bupati dan yang semacamnya, atau boleh jadi mungkin dalam skala kecil rumah tangga. Maka para pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak pernah menegakkan keadilan, maka Nabi SAW mengatakan mereka tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang mendustakan syafaat itu sendiri. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Kalau dia mendustakan syafaat, berarti dia tidak akan mendapatkan syafaat. Karena hanya orang-orang yang membenarkan syafaat yang dapat syafaat. Nabi mengatakan, man kadzaba bisyafa'ati falaysa lahu fiha nasibun. Siapapun yang mendustakan syafaat, maka dia tidak akan mendapatkan bagian daripada syafaat itu. Subhanallah.
Al-jaza min jinsil amal, saya katakan tadi. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Kemudian yang keempat, yang tidak akan mendapatkan syafaat adalah mereka yang suka mengada-adakan perkara dalam agama. Mereka adalah orang-orang yang suka mengada-ada yang tidak ada dalam Islam, dia adakan. Kemudian dinasabkan pula bagian dari ajaran Islam, padahal jauh daripada ajaran Islam. Kata Nabi SAW, sinfani min ummati lan tanalahuma syafaati yaumal qiyamah. Ada dua kelompok pada hari kiamat yang tidak akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi SAW. Kemudian Rasul menyebutkan pertama pemimpin yang zalim yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua kata Rasul, wa kullu ghalin marikin, dan setiap orang yang melampaui batas dan keluar daripada syariat. Sebagian para ulama mengatakan bahwa mereka orang-orang yang ghalin, melampaui batas, salah satunya melampaui batas dalam agama. Melampaui batas dalam agama tidak ikut aturan, mengada-ada yang tidak ada. Makanya dalam hadis yang panjang tentang telaga Nabi SAW, saat ada orang-orang yang datang ke telaga Nabi SAW untuk meminum, tiba-tiba diusir. Nabi berteriak-teriak dan mengatakan, ummati ummati, ya Rabb, itu kan umatku, kenapa kau usir? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan dan mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang terjadi dengan umatmu. Innahum ghayyaru wa baddalu, mereka sudah mengganti-ganti sunnahmu dan sudah mengganti-ganti petunjukmu. Maka orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak diperbuat dalam Islam, dia nasabkan ke dalam Islam, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Dan yang terakhir adalah hadis yang kita sedang bahas di sini. Orang yang suka melaknat, orang yang suka mencela, orang yang mulutnya kotor, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat dan tidak diberikan izin untuk memberikan syafaat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang syafaat. Syafaat ini saya ulangi dari awal bahwa itu perkara penting bagi kita, Bu, kelak pada hari kiamat. Karena bagaimanapun kita masuk surga itu bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan syafaat yang Allah izinkan kepada kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini meraih syafaat? Pertama, tauhid. Tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW mengatakan, as'adun nas yaumal qiyamah bi syafaati man qala la ilaha illallah. Orang yang sangat bahagia dengan syafaatku, kata Rasul, adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Artinya pahami kalimat ini, amalkan. Kemudian qiraatul Quran, orang yang membaca Quran. Karena nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Sebagaimana ma'ruf dalam sebuah hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasul, karena nanti Quran datang pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Maka jangan malas untuk membaca Quran. Yang ketiga, as-siyam, puasa. Karena hadis Rasul mengatakan, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi. Puasa dan baca Quran itu adalah syafaat atau sebab mendapatkan syafaat bagi hamba. Kemudian yang keempat, berdoa setelah azan. Berdoa setelah kumandang azan. Nabi mengatakan, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imati ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'atta halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Barang siapa yang mendengar azan kemudian dia mengucapkan doa yang ma'ruf lah. Dari dulu juga doa setelah azannya ini, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ini. Setelah kemudian kita membaca doa ini, apa kata Rasul? Halat lahu syafaat yaumil qiyamah. Maka orang itu sudah berhak mendapatkan syafaat kepada hari kiamat. Jadi kalau ibu dengar azan jangan ngobrol. Dengarkan, jawab apa yang dikatakan muadzin. Kemudian yang kelima, berdiam diri kota Madinah. Kemudian sabar untuk tinggal di sana. Dan kalau ditakdirkan meninggal di sana, maka itu juga salah satu bentuk syafaat atau penyebab mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Termasuk juga yang keenam, kathratul musallina 'alal mayyit. Banyaknya orang yang menyolati kita saat kita mati. Tentu yang menyolati kita itu ya orang-orang baik.
orang-orang yang bertauhid. Maka kata Nabi SAW, siapapun yang disolatkan oleh 40 orang, mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun, kecuali Allah akan berikan syafaat kepada mereka. Maka banyak-banyaklah berkawan dan bermuamalah dengan muamalah yang baik, supaya saat kematian kita dirindukan teman-temannya, minimalnya terakhir kali mereka akan ikut menyolatkan kita. Kemudian yang nomor 7, kasratus salati, memperbanyak salawat. Memperbanyak salat. Maksudnya salat sunnah. Setelah kita melaksanakan salat wajib yang 5 waktu, ibu rajinlah salat-salat sunnah, kan banyak tuh. Dan itu berdasarkan hadis pembantu Nabi SAW yang ketika itu selalu mendampingi Nabi SAW. Maka ketika satu hari Rasul ingin membalas kebaikannya dan mengatakan, ya gulam, wahai anakku, kira-kira kau ingin apa? Kau sudah banyak berbuat baik kepada aku, kata Nabi. Kata sahabat yang masih kecil ini, dia mengatakan, aku hanya ingin bersamamu di sorga. Aku hanya ingin bersamamu di sorga. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, tapi bantulah aku agar cita-citamu terkabulkan bikathrati sujud, dengan memperbanyak sujud, artinya melaksanakan salat. Maka di sini syahidnya, kata ulama, memperbanyak salat sunnah setelah wajib itu adalah sebab mendapatkan syafaat. Kemudian yang nomor 8, as-sabr wal ihtisab fi mautil abna, sabar mengharap pahala karena kematian orang yang kita cintai dari anak-anak kita yang belum balik. Karena nanti anak-anak yang meninggal belum balik itu, dia akan jadi syafaat bagi orang tuanya, Bu. Jadi tidak perlu sedih kalau anaknya meninggal. Tidak perlu kecewa, tidak perlu stres, karena nanti mereka akan menjadi penolong kita pada hari kiamat kalau mereka meninggal sebelum balik. Kemudian yang nomor 9, musahabatu ahlil iman, berteman dengan orang-orang yang kuat imannya. Karena kalau kita berkawan dengan yang lemah imannya, kita akan keseret. Tapi kalau yang kuat imannya, kan kita akan menjadi baik. Itulah di antara sebab-sebab orang itu mendapatkan syafaat. Jadi kalau yang tadi sebab-sebab orang diharamkan mendapatkan syafaat, yang ini sebab-sebab orang mendapatkan syafaat. Baik, kembali kepada hadis Nabi SAW yang kita bahas di sini. Di sini Nabi SAW mengatakan, innal la'anina la yakununa syufa'ah wala syuhada yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka mengutuk tidak akan menjadi pemberi syafaat dan juga tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Apa maksudnya tidak menjadi saksi itu, Bu? Begini, Bu, ya. Salah satu kemuliaan umat Islam itu yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kita dijadikan oleh Allah sebagai saksi bagi umat-umat sebelum kita. Dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nuh dan juga umatnya. Kemudian Allah katakan kepada Nuh, wahai Nuh, sudahkah kau sampaikan risalahku? Nuh mengatakan, sudah ya Rabb. Maka Allah berkata kepada umatnya, betul apa yang dikatakan Nuh itu? Maka umatnya mengatakan, dusta si Nuh itu, wahai Rabb. Dia tidak sama sekali menyampaikan risalahmu kepada kami, sehingga kami tersesat. Maka Allah mengatakan, ya Nuh, lihat kaummu, mereka membantah kalau engkau sudah menyampaikan risalahku kepada mereka. Adakah saksi yang memperkuat dirimu sudah menyampaikan kepada mereka? Kata Nuh, ada. Kata Allah, siapa itu? Maka Nuh menunjuk kepada kita umat Islam yang beriman. Maka Allah menghadap kepada kita dan mengatakan, kenapa kalian mau jadi saksi bagi kebenaran Nuh alaihi salatu wassalam? Apakah kalian sezaman dengan dia? Bukankah zaman kalian berbeda? Bagaimana kalian tahu Nuh menyampaikan risalahnya? Maka umat Muhammad kelak pada hari kiamat mengatakan, ya Rabb, bukankah yang mengatakan Nuh sudah menyampaikan risalah kepada umatnya engkau sendiri dalam Quran yang mengatakan Nuh itu sudah menyampaikan risalahnya? Maka Allah katakan, sungguh benar ucapan kalian dan sungguh benar ucapan Nuh, dan telah berdusta orang-orang kafir itu. Lah, inilah maksud tidak akan menjadi saksi. Jadi kalau kita suka melaknat, kita tidak akan dimasukkan ke dalam saksi-saksi untuk bersaksi kepada umat terdahulu, padahal itu sebuah kemuliaan. Makanya sekali lagi di sini faedah besar dari hadis ini, jaga lisan. Jaga lisan, Bu. Kalau memang ada tukang jahit yang bisa menjahitkan lisan, jahit aja lah, kasih resleting, ya, supaya kita bisa menjaga lisan kita ini. Karena lisan ini, Bu, kadang-kadang niat kita nggak mau ngomong, saya berusaha lah menjaga untuk tidak bicara. Ketika sudah saya tempat, dia pula yang paling ember mulutnya. Kadang-kadang lisan ini tidak bisa terkontrol, Bu. Makanya kenapa Nabi SAW menyuruh kita menyibukkan untuk baca Quran, menyibukkan berzikir,
mengaji, menghindari majelis gibah tadi, majelis laknat tadi, majelis kutuk tadi. Makanya kemudian ada syariat-syariat kita ini mendekat kepada dengan menyibukkan dengan zikir, baca Quran, majelis ilmu dan yang semacamnya untuk mengurangi itu. Karena kalau untuk kemudian kita menghilangkan sama sekali kan perlu kebiasaan itu. Kalau saya kenal Bu, seseorang itu dulunya orang itu mungkin punya kehidupan yang kelam di dunia malam. Ya tahulah namanya dunia preman, dunia malam. Itu kan bahasanya ngeri-ngeri sedap pun. Sedap tapi ngeri, ngeri tapi sedap. Pokoknya ngeri-ngeri sedap lah. Yang jelas bahwa kadang-kadang dia tidak bisa mengkontrol. Kalau emosi sedikit keluar bahasa itu. Kalau tersinggung sedikit keluar bahasa itu. Memang agak sulit Bu untuk merubah perangai itu. Kecuali karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah ngaji itu. Udah lama lagi ngajinya. Ya. Tapi kalau tersinggung itu gaya-gaya premannya itu masih ada tuh. Padahal di sini harusnya orang berpikir bahwa para pelaknat pencela itu mereka tidak akan dapat kesempatan menjadi saksi dan tidak akan mendapatkan syafaat dan pemberi syafaat pada hari kiamat. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi SAW ingin mengingatkan kepada kita tentang bahaya para pelaknat gitu. Bahwa mereka akan dijauhkan dari syafaat dan mereka tidak akan mendapatkan atau tidak diangkat menjadi saksi kelak pada hari kiamat. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa orang-orang yang akan memberikan syafaat itu kan banyak Bu ya. Di sana ada para malaikat. Jelas para malaikat akan diizinkan memberikan syafaat. Kemudian orang-orang yang beriman, mereka juga diberikan izin untuk berikan syafaat. Kemudian juga para syuhada, mereka juga diizinkan untuk memberikan syafaat. Kemudian juga Al-Quran yang saya sudah jelaskan tadi juga bisa memberikan syafaat. Ya. Kemudian puasa juga memberikan syafaat. Lah, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Karena mafhum daripada hadis ini, kalau para pencela itu tidak akan berhak memberi syafaat, berarti orang-orang yang menjaga lisannya tidak suka melaknat dan mencela, maka mereka berhak mendapatkan syafaat dan bahkan diberikan izin memberikan syafaat. Dari sini penting sekali lagi, hati-hati Bu, ya, jangan termudah mengeluarkan kata-kata kotor di masyarakat. Apakah ke anak, mungkin ketika jengkel gitu ya. Kadang-kadang ibu, orang-orang awam ini kadang-kadang tak terkontrol lisan. Dicaci, dimakinya anaknya sendiri tuh. Atau ada gesekan dengan tetangga, kadang-kadang wah suaranya ngeri. Suaranya ngeri Bu. Saya itu dulu punya tetangga. Aduh, nggak terbayang Bu. Suaranya kencang, kalimatnya kutukan, kemudian tangan pula bermain Bu. Oh, batu dilempari itu atap-atap orang sebelah tuh Bu. Nggak kebayang kalau yang sebelah itu saya tuh di situ tuh. Ya. Mungkin langsung pindah 1 jam setelahnya mungkin Bu. Tapi ada model-model tetangga kayak gitu Bu. Ya saya cerita nggak di sini, sana Bu ya. Tapi jangan-jangan ada pula di sini. Tapi yang jelas bahwa di sini Nabi ingin sekali lagi menjelaskan kepada kita tentang bahayanya orang melaknat. Jangan sampai suka melaknat, jaga lisan. Kan bahasa itu sebenarnya mudah untuk kita atur tuh Bu. Orang yang pura-pura baik aja dia bisa merangkai. Kenapa kita tidak bisa merangkai kata-kata? Ya. Ambil mufrodat, diksi-diksi yang baik kan banyak. Makanya sering saya katakan setiap daerah itu. Kayak saya ini orang Sunda Bu. Itu ada bahasanya bahasa halus sekali. Sunda yang paling halus, ada yang sedang, ada yang kasar. Jawa juga sama gitu ya. Padang juga kurang lebih lah. Artinya setiap daerah itu kan ada bahasa. Dalam bahasa Indonesia juga sama kan. Ada bahasa-bahasa yang baik, yang santun, ada bahasa-bahasa yang kasar. Jadi hendaklah kita pandai mengambil bahasa. Jangan sampai kemudian bahasa ini hanya satu kalimat menjungkir balikan dunia kita dengan akhirat kita. Yang mengakibatkan banyak pahala kita hilang gara-gara kata-kata. Ingatkan hadis Nabi yang sering saya sampaikan dulu, ada seorang wanita yang kalau malam tidak pernah meninggalkan sholat, kalau siang tidak pernah meninggalkan puasa, kalau ada tempat-tempat yang berhak disedekahi dia sedekahkan. Tapi rupanya percuma sholatnya, puasanya, sedekahnya. Kenapa? Karena lisannya kasar dengan tetangganya, suka melaknat tetangga. Lihat, bayangkan gara-gara satu kalimat bisa menjungkir balikan dunia dan isinya. Yang harusnya dia masuk surga justru dimasukkan ke dalam neraka. Apalagi orang yang skalanya lebih luas lagi, kadang-kadang orang lagi demo, orasi kan, wah ngomong macam-macam kan. Nah, kadang-kadang kita tidak terkontrol ucapan itu, akhirnya celaan-celaan isinya. Akhirnya di antara keterangan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, semoga bisa dipahami. Baik.